Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita kembali bersyukur dan terus berterima kasih kepada Tuhan kita oleh karena kebaikannya yang terus-menerus mengalir di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Satu minggu lagi Ia sudah memberkati kita di dalam setiap kesibukan-kesibukan kita. Dan kita boleh tiba di dalam pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-13 dengan tema proses penghakiman. Mari kita lihat ringkasan pelajaran berikut ini. Ayat tema kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Alkitab menyatakan dengan jelas tentang penghakiman. 2 Korintus 5 ayat 10 menyatakan bahwa karena kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, dan ini tidak terkecuali. Baik orang yang benar maupun orang yang jahat harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Penghakiman melibatkan keselamatan atau penghukuman, dan kita semua pantas dihukum. Karena kenapa? Karena kita semua telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi ada kabar baiknya, ialah Tuhan menginginkan keselamatan kita dan bukan penghukuman kita. Oleh karena itu timbul pertanyaan, mengapa Dia akan menghakimi kita? Mengapa Dia tidak menyelamatkan kita tanpa penghakiman? Kita akan melihat pelajaran untuk beberapa menit ke depan ini mengenai proses penghakiman ini. Di dalam pelajaran kita akan melihat landasan penghakiman, bagaimana kita akan diadili. Tahapan penghakiman, penghakiman pra-advent, penghakiman milenium, dan penghakiman akhir. Dan yang terakhir adalah konsekuensi dari penghakiman. Ada kematian kedua. Apakah yang dimaksudkan dengan kematian kedua ini? Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Bagaimanakah kita akan dihakimi? Yakobus 2:12 menyatakan, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Di dalam pelajaran kita ini disinggung mengenai 10 perintah. Dan 10 perintah ini adalah dasar dari penghakiman Tuhan. 10 perintah ini menentukan siapa yang telah berbuat dosa, dan setiap orang yang berdosa akan dihukum. Berapa banyak di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Pastilah kita rentan dengan kesalahan, dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Karena apabila kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk kita dapat terlepas dari dosa, justru kita tidak akan pernah lepas dari dosa tersebut. Itulah sebabnya kita memerlukan Tuhan. Dan ini merupakan kabar baik. Orang berdosa memiliki seorang pengacara yang tersedia. Setiap orang dapat mempekerjakan dia, dan ini gratis. Pengampunan kita dijamin oleh perantaraan Yesus Kristus. Kita memiliki perantara, kita memiliki pengacara, dan Dia siap menolong, membantu saudara dan saya. Membenarkan kita bukan oleh karena usaha-usaha kita, bukan oleh karena kebaikan-kebaikan kita, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan akan melayakkan kita untuk terus menjadi umat-Nya. Pengampunan diberikan kepada kita, dan ini dijamin oleh perantaraan Yesus Kristus. Kita akan dihakimi menurut perbuatan kita, tetapi kehidupan Kristus akan menggantikan kehidupan kita jika kita menerima pengorbanannya. Dan kita akan dapat mengatasi penghakiman. Penghakiman adalah kabar baik bagi mereka yang setia kepada Tuhan, yang menerima pengorbanan Yesus, menerima keselamatan yang Ia tawarkan di kayu salib. Dan penghakiman bukanlah saat Tuhan memutuskan untuk menerima atau menolak kita, tetapi saat Tuhan menyelesaikan pilihan-pilihan kita, apakah kita telah menerimanya atau tidak. Dan pilihan-pilihan tersebut diwujudkan melalui perbuatan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, kalau kamu mengasihi akan aku, kamu akan menuruti setiap perintah-perintah Tuhan. Apakah kita telah memilih pilihan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari kita jawab secara pribadi di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan melihat apa saja tahapan-tahapan di dalam penghakiman itu. Penghakiman pra-advent atau penghakiman sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Wahyu 11 ayat 18 menyatakan, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Yesus akan datang dan upahnya bersama-sama dengan Dia. Tidak seorang pun akan menerima upah sebelum kedatangan kedua Yesus. Orang mati sedang menunggu tak sadarkan diri di dalam kuburan mereka. Dan kita sudah mempelajari pelajaran-pelajaran ini sebelumnya. Dan konsep penghakiman pemeriksaan pra-advent dari umat Allah didasarkan pada 3 ajaran dasar Alkitabiah. Yang pertama adalah gagasan bahwa semua orang mati benar atau tidak benar tetap tidak sadarkan diri di kuburan mereka sampai kebangkitan terakhir. Jadi tidak ada jiwa yang melayang-layang setelah kematian.
tetapi mereka sedang beristirahat dari jerih lelah mereka di dalam kuburan. Yang kedua adalah adanya penghakiman universal atas semua manusia, bahwa manusia ini akan dihakimi baik orang yang benar maupun orang yang jahat. Yang ketiga adalah fakta bahwa kebangkitan pertama akan menjadi ganjaran berkat bagi orang benar, dan kebangkitan kedua akan menjadi kematian kekal bagi orang fasik. Artinya, jika semua manusia akan dihakimi, mereka harus diadili sebelum kebangkitan mereka masing-masing, karena pada kebangkitan itu mereka akan menerima upah terakhir mereka. Dan kapan itu? Kalau kita membaca di dalam Daniel 8 ayat 14, di sana dinyatakan kapan penghakiman pra-advent ini dimulai. Di sana dikatakan pada akhir 2300 petang dan pagi, atau 2300 hari, dan ini merupakan simbolis 2300 hari. Satu hari sama dengan 1 tahun, berarti 2300 tahun. Dan itu jatuh pada tahun 1844, di mana tempat kudus surgawi akan dibersihkan. Dan penghakiman pra-advent ini merupakan penghakiman afirmatif, terutama dari perspektif atau pandangan orang-orang yang ditebus, karena Yesus mengambil kasus mereka dan menegaskan di depan alam semesta hubungan manusia yang setia kepada Tuhan dengan Allah itu sendiri. Yang kedua, penghakiman penyataan. Maksudnya adalah Yesus menyatakan kepada seluruh keluarga surgawi siapa pengikut sejati Allah, dan membuka kedok antikristus yang berperan sebagai Allah dan agen keselamatannya. Yang ketiga adalah penghakiman demonstratif, di mana Tuhan menyajikan fakta kepada makhluk surgawi dan menunjukkan kepada mereka sikap kita terhadap Dia, hukumnya, manusia, alam, dan dosa, serta menjelaskan bagaimana Dia menangani dosa, kejahatan iblis, dan semua yang mengikuti iblis. Dan yang keempat adalah penghakiman pemeriksaan, ialah para malaikat dan makhluk surgawi membutuhkan penghakiman ini untuk memiliki wawasan tambahan mengenai pertentangan besar dan mengapa Tuhan menyelamatkan beberapa dan yang lain tidak Dia terima di surga. Kehidupan setiap orang harus diadili sebelum kedatangan kedua, karena beberapa akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal, dan yang lain harus menunggu sampai kebangkitan kedua untuk penghukuman. Para malaikat dan dunia yang tidak jatuh menghadiri penghakiman ini di surga, sementara itu kehidupan di bumi berjalan seperti biasa. Selanjutnya adalah penghakiman milenium. Di dalam Wahyu 20 ayat 4 menyatakan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa pada kedatangan yang kedua, baik orang yang kudus, yang hidup, maupun orang-orang kudus yang dibangkitkan akan menemui Tuhan di angkasa. Dan selanjutnya adalah semua orang kudus akan dibawa ke surga untuk tinggal di surga, tempat kediaman yang Dia sendiri telah siapkan bagi mereka. Dan pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh orang-orang kudus di surga selama 1000 tahun, sementara setan ada di dunia, sementara dirantai dengan rantai keadaan? Jika Tuhan telah menghakimi semua orang sebelum kedatangan kedua, mengapa kita menghakimi dunia dan para malaikat selama milenium? Inilah jawabannya. Yang pertama, kita akan memastikan bahwa tuduhan setan terhadap Tuhan adalah palsu. Dia selalu menyatakan bahwa Tuhan itu tidak adil di dalam cara Tuhan memperlakukan makhluknya. Tetapi selama masa 1000 tahun, kita akan melihat bahwa Tuhan itu adil. Yang kedua, kita akan mengkonfirmasi bahwa Tuhan telah menyelamatkan orang benar dengan adil. Yang ketiga, kita akan memastikan bahwa hukuman terhadap orang jahat itu adil. Bahwa Allah tidak sembarang menentukan siapa yang selamat atau siapa yang tidak selamat, tetapi Dia akan melihat dari cara hidup kita, apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Dan ketika orang tersebut tidak selamat, maka itu diputuskan Allah dengan adil. Dan yang keempat adalah setiap pertanyaan akan terjawab sehingga kejahatan tidak lagi muncul. Mungkin di dunia ini kita ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih belum menemukan akan jawabannya. Tetapi ketika kita ada di dalam kerajaan sorga selama 1000 tahun, kita akan menemukan jawaban-jawaban tersebut. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mari kita terus setia kepada Tuhan ketika kita berada di dunia ini. Saat ini, penghakiman terakhir. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Wahyu 20 ayat 13. Setelah milenium atau masa 1000 tahun, setelah umat-umat Tuhan ada di dalam kerajaan surga, mereka memerintah dan menjadi hakim di sana. Mereka yang tidak dibangkitkan pada kedatangan yang kedua akan dibangkitkan.
Mereka bersama dengan setan dan para malaikatnya adalah satu-satunya yang belum ditinjau di dalam penghakiman Tuhan. Dan manakala mereka dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua, itu berarti tidak ada lagi garansi atau kepastian keselamatan bagi mereka. Mereka akan dibangkitkan hanya untuk menunjukkan bahwa Allah itu adil, dan setelah itu mereka akan dimusnahkan. Mereka akan diadili pada saat itu untuk semua yang mereka lakukan, dan mereka akan dihukum mati di lautan api. Kebaikan dan panjang sabar Tuhan, kesabaran dan kemurahannya yang diberikan kepada umatnya tidak akan menghalangi Dia untuk menghukum orang berdosa yang menolak untuk menuruti persyaratannya. Semua yang dapat dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan selamanya telah Dia lakukan. Bahkan dengan biaya yang mahal bagi dirinya sendiri, Dia mati di kayu salib. Mereka yang tersesat akhirnya membuat pilihan yang membawa mereka ke akhir yang tidak menguntungkan ini. Mereka terus-menerus menolak akan kasih karunia yang Tuhan berikan, dan pada akhirnya itu merupakan pilihan mereka, dan Allah menghargai setiap pilihan-pilihan. Keadilan menuntut orang jahat untuk membayar dosa-dosa mereka, dan kasih mencegah orang berdosa menderita selamanya. Kematian mengakhiri penderitaan orang berdosa seperti hukuman lain dari Tuhan, dan kita boleh lihat contoh-contohnya yang terdapat di dalam firman Tuhan, bagaimana Allah menghukum atas dasar pilihan-pilihan dari orang-orang di sepanjang zaman. Di dalam Kejadian 7:21-23 ini merupakan peristiwa air bah. Di dalam Kejadian 19:24-28 ini merupakan peristiwa Sodom dan Gomora. Di dalam Keluaran 12:29-30 ini merupakan peristiwa mengenai anak sulung mati. Di dalam 2 Samuel 6:6 dan 7 ini merupakan peristiwa kematian Uza. Di dalam 2 Raja-Raja 19:35 ini merupakan peristiwa kematian 185.000 orang Asyur atas murka Allah. Dan di dalam Kisah Para Rasul 5:1-10 ini merupakan peristiwa Ananias dan Safira. Dan kalau kita melihat akan beberapa cerita ini menunjukkan penghukuman yang diberikan Allah kepada mereka yang terus-menerus menolak akan kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan hal yang sama akan terjadi apabila kita terus-menerus menolak akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Gantinya kita menerima keselamatan yang Ia berikan kepada kita. Mari kita terus memutuskan untuk menerima akan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan kita hidup taat di hadapan Tuhan. Kematian kedua. Wahyu 21:8 menyatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Penghakiman telah berakhir. Keadilan dan kemurahan Tuhan telah ditunjukkan dengan jelas. Mereka mengakui penghukuman mereka adil dan mereka sujud di hadapan Allah. Akankah Tuhan kita yang pengasih menghancurkan makhluk ciptaannya? Jawabannya ialah ya. Dia akan melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkan mereka, tetapi Dia menghormati kehendak bebas yang diberikan kepada kita manusia. Dia menghormati setiap pilihan-pilihan yang kita buat di dalam kehidupan kita. Mereka akan mati selamanya karena tidak mau menerima keselamatan yang ditawarkan Allah kepada mereka. Apakah ini sudah terjadi? Ini belum terjadi, tetapi firman Tuhan menyatakan ini pasti akan terjadi. Dan pada akhirnya dosa akan berakhir dan tidak akan pernah kembali. Seluruh alam semesta akan dikembalikan ke kesempurnaan aslinya. Pertanyaannya, apakah kita, saudara dan saya, ingin berada di sana? Apakah kita, saudara dan saya, rindu untuk berada di dunia yang akan diperbaharui oleh Tuhan dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan? Atau kita memilih untuk kita berada di dalam golongan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, menolak kasih karunia Tuhan, dan pada akhirnya harus mengalami kematian yang kedua? Di manakah pilihan kita? Puji Tuhan bahwa Dia adalah hakim yang adil bagi kita manusia. Allah akan membuat keputusan yang adil untuk memberikan keabadian kepada orang benar dan kehancuran kekal bagi orang yang jahat. Mari kita terus berada di dalam Tuhan sehingga kita akan terus menjadi umat-umat-Nya, dan ketika Tuhan datang kita diselamatkan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini dan sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus ada di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan ada proses penghakiman, tetapi penghakiman bagi orang benar merupakan kabar baik. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.